Karena kita bisa jadi data analis, bisa jadi actuary, kayaknya bisa juga kalau menjadi guru atau dosen gitu sih. Kan kayak sekarang milenial sama anak-anak zaman sekarang kan maunya kerja di startup kan, soalnya katanya seru apa lingkungannya gitu kan. Nah, kalau sekarang ngomongin tentang prospek kerja nih, Van. Sebenarnya lulusan orang dari jurusan statistika itu diharapkan menjadi apa sih, Van? Sebenarnya bisa banyak banget sih statistika. Karena kita bisa jadi data analis, bisa jadi actuary, kayaknya bisa juga kalau menjadi guru atau dosen gitu sih. Tapi yang sekarang lagi hype banget tuh data analis sih. Karena data analis tuh kepake, bisa di bank, bisa di asuransi, bahkan bisa di startup gitu. Kan kayak sekarang milenial sama anak-anak zaman sekarang kan maunya kerja di startup kan, soalnya katanya seru apa lingkungannya gitu kan. Bisa banget sih dari statistika jadi data analis. Oke, kalau boleh cerita sedikit, Van, data analis itu sebenarnya apa sih untuk yang belum tahu gitu mungkin ya? Itu sih sebenarnya balik lagi kayak itu olah data. Tadi Vania bilang Misalnya tadi kayak ya, olah data ya? ya bisa juga ngeliat yang customer behavior gitu, atau misalnya ya pokoknya ngeliat lah customer tuh sukanya tuh kayak gimana, misalnya Oke, fitur-fiturnya yang sesuai keinginan si customer gitu. oke, bagus. Berarti seru ya pasti. Nah, sekarang kalau ditanya nih, Van, di Statistika UI kan itu ada magang ya? Dan Ya itu wajib 3 SKS, bener ya? nggak wajib, Oh, nggak wajib? Oh nggak gitu. pilihan. Tapi waktu itu Fania ambil mata kuliah itu atau enggak, Van? Aku jadi tuh ceritanya pas aku mau ngambil mata kuliah magang ini tuh di perbatasan antara kita disuruh kuliah dari rumah. Jadi Oh, ya, jadi kayak di awal-awal semester aku udah niat ngambil, jadi aku udah kontak ke Kaprodi, minta tolong dibantu untuk dicarikan magang, tapi terus tiba-tiba kita kuliah dari rumah kan. Jadi ya udah aku nggak jadi ngambil magangnya gitu. Jadi sebenarnya magang di statistika UI itu tidak wajib, kita tuh pilihan. Ini di kurikulum kita ya 2017. Sekarang iya. kan katanya 2020 ada kurikulum baru. Nah itu aku kurang tahu sih. Ya, jadi kalau di kurikulum kita tuh nggak wajib, kalau misalnya mau, bakal dibantuin sama kaprodinya buat cari perusahaan-perusahaan yang bakal nerima kita, dan in the end kita harus bikin report buat ngelaporin ke departemen. Oke, jadi pada pengen tanya, ternyata emang dicariin ya. Ya Tapi, sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya kita kita yang, Bu saya pengen masuk perusahaan ini nih, nanti mm, kayak ibunya yang bantu. oke, jadi kita bisa kasih rekomendasi gitu ya, Van ya. Nanti akan dibantu oleh departemen. Oke, tapi Betul. terlepas dari Van yang ngambil mata kuliah itu, Vania magang juga kan sempat ya? Magang di Prudential doang sih, Berapa lama? keterima 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Oke. Itu pas kapan tuh, Van, periodenya? Pas lagi liburan atau pas sembari skripsian? Juni sampai Agustus 2020. Oh, Juni sampai Agustus 2020 ya. Kayak lagi liburan juga ya. Oke dah. Nah, sekarang kan Vania sudah lulus, sudah kerja juga di Prudential ya, Van. Boleh ceritain sedikit Vania tuh di bagian apa, terus sama ngapain aja sih secara general kerjaannya? Oke, jadi aku tuh di IFRS 17 Actuarial Team. Jadi IFRS 17 Team itu sebenarnya suatu standar lah, standar baru untuk reporting. Kayak kita butuh ngelihat report keuangan perusahaan asuransi, dan sekarang tuh kayak standarnya diperbaharui menjadi IFRS 17. Kayak di situ tuh sebenarnya lebih ke ngelihat misalnya future profitnya tuh berapa. Pokoknya adalah analisa-analisa ngitung-ngitungnya berapa. Dan karena ini tuh standar baru, jadi kayak kita tuh masih mesti ngebacain paper-paper gitu loh. Karena kayak masih butuh knowledge gitu kan. Jadi sempat juga nih kerjaannya sekarang lagi ngebacain paper dan lagi ngebuat paper yang cocok sama produk-produk yang ada di perusahaan asuransi kita sekarang. Dulu pas magang dapat di bagian ini juga atau enggak, Van? Kalau waktu magang, dapatannya di actuarial team juga, tapi divisinya di embedded value. Jadi bukan di yang IFRS 17 ini. Oke. Kalau yang di IFRS 17 ini pakai apa, software apa, Van, yang digunakan di tempatnya Vania ini? Kebanyakan sih Profit, Excel, itu sih. DCS juga. DCS tuh data conversion system. Kalau menurut aku sih beberapa software yang dipakai di actuarial itu kebanyakan enggak kita pelajarin di kuliah sih. Karena kebanyakan tuh software-nya berbayar. Oh, gitu. Jadi emang pas lagi masuk mungkin cuma
Excel doang mungkin yang kita tahu ya, Fania, sama SQL kali ya. Iya benar, sama Yang SQL. ada di kampus-kampus ya. Oke, sekarang pengen tanya nih Fania, selama dulu kuliah, suka dukanya apa sih yang dialami di Statistika UI? Sukanya ketemu banyak banget yang memberikan inspirasi. Gak cuma teman, gak cuma dosen, karena kan aku juga ngekos kan. Jadi kayak ketemu misalnya tukang ojek, misalnya mbak di kosan, dan menurut aku tuh semua orang punya ceritanya masing-masing yang bisa ngeinspirasi gitu. Bisa memberikan inspirasi gitu. Terus selain itu sukanya juga banyak banget sih jadinya ketemu teman-teman. Kayak nggak dari jurusan statistika doang, dari jurusan-jurusan lain, dari departemen lain, bahkan dari fakultas lain pun ada. Dan itu kan kayak apa, kepribadian yang unik gitu kan. Jadi ya bisa menambah pertemanan lah. Sukanya, dukanya ya itu sih karena ngekos jadinya jauh dari rumah, jauh dari orang tua sih paling. Oke, jadi lebih banyak sukanya lah ya, kayaknya Fania nih ya, happy-happy aja kayak kuliah. Betul. Oke ya, sebelum kita menutupan, kita pengen adain quick question ya, jawab dengan cepat dan tepat ya. Pas lagi kuliah, lebih pilih ilmu atau nilai? Ilmu. Ilmu ya. Oke, lebih pilih akademis atau organisasi? Akademis. Akademis ya. Oke, makan di kantin Dallas atau makan di warteg? Warteg, lebih dekat. Warteg ya, lebih dekat. Oke, warung matek soalnya. Iya. Oke, lebih susah mana nih, Van? Statmat atau Maria? Statmat. Statmat ya, oke. Oke, nah ini lebih pilih mana? Ambil sertifikasi ujian atau lanjutin ke S2? Sertifikasi. Sertifikasi ujian ya. Oke deh, ini sebelum menutup nih, Fania, mau minta pesannya untuk adik-adik di rumah yang pengen seperti Fania, masuk Statistika UI, atau untuk teman-teman yang pengen jadi aktoris juga, sarannya tuh apa? Sarannya jujur kalian cari tahu dulu sih beneran, kayak sebenarnya jurusan ini tuh bisa jadi apa aja prospeknya. Terus kalian juga harus cari tahu dulu nih si prospek ini, misalnya data analis, misalnya actuary, kalian mesti cari tahu itu tuh apa sih. Jadi jangan cuma kayak, oh lagi hype nih prospek kerjanya, udah ikutan daftar ke sini, kayak gitu sih. Karena in the end kayak kalian harus bener-bener nyaman lah sama kerjaan yang kalian akan lakuin gitu. Jadi cari tahu dulu, kalau udah fix banget, belajar semaksimal mungkin. Dan karena kita di sini tuh belajar pasti mainannya sama angka ya. Jangan cuma menghafalkan cara ngerjain atau ngafalin jawaban, tapi lebih dimengerti. Oh, kenapa sih harus pakai rumus ini? Oh, kenapa sih harus pakai rumus itu? Oke, terus kalau ini Van mau minta saran dong untuk adik-adik mahasiswa nih, terutama yang kayak pengen jadi aktoris tuh dari sekarang tuh, misalnya semester 1, tingkat 1, 2, 3, mereka harus ngapain sih sebetulnya? Yang pasti banyakin ilmu, terus juga tentuin sendiri sih, kalian tuh pengen ujiannya kapan. Karena kan kita butuh yang si sertifikat itu kan. Dan semakin banyak sertifikat tuh kayak kesannya kita udah semakin ahli, udah semakin jago gitu. Jadi kayak perbanyak ilmu, tentuin juga kayak to-do list-nya gitu loh. Oh pengen ujian ini nih sekarang, pengen ujian itu sekarang, atau pengen nyetarain ini nih, jadi harus ngambil mata kuliah ini gitu. Sama cari-cari perusahaan asuransi yang menarik dan bisa menampung, bisa ngambil kalian lah. Karena jujur magang tuh sangat sangat berperan penting sih buat karir. Oke, jadi magang sangat penting banget ya, Van ya, terutama itu ya. Sangat penting. Oke, ngomong Fani udah berapa sertifikat nih sampai saat ini? Kemarin penyetaran dapat 4, terus kemarin udah ujian 2. Kalau ngeliat dari kunci jawabannya sih harusnya lulus ya. Harusnya lulus ya. Kayaknya udah 6 sih. Berarti masih 4 lagi. 4 lagi masih ya. Semoga yang ujian kemarin bener lolos ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Fania telah nyempatin waktu. Sukses terus kerjaannya. Semoga semakin lancar dan semakin banyak sertifikat yang bisa didapat. Amin. Oke, buat sobat AK di rumah yang pengen tanya-tanya terkait Fania, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.